Sudah hadir semua kah? Ya. Baik Bapak Ibu, selamat datang kembali di kegiatan virtual kita, di kegiatan Rukol di modul 1.1 sesi pertama. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak PP, Pak Mul, dan Bu Nenden yang selalu setia menemani kita. Baik, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu PP, Bu Nenden. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini kita masih tetap semangat ya. Mohon Bu Tuti di mute. Terima kasih Bu Tuti. Tetap semangat untuk mulai aktivitas kita. Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang berkenan memimpin doa Bapak Ibu? Mangga Pak Eman, giliran Pak Eman, Kasepuhan. Mangga. Bapak, Ibu yang saya hormati semuanya, sebelum acara pada sore hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Iman sudah memimpin doanya. Semoga kegiatan kita selama kurang lebih sampai jam 5.15 sore ya Bapak Ibu tetap lancar, tidak ada kendala apapun, jaringan stabil, tidak mati listrik dan lain sebagainya. Terima kasih. Tetap semangat. Izin berbagi layar Bapak Ibu. Tidak nampakkah? Ya, udah. Belum. Tidak nampak? Belum Pak Cis. Belum Pak. Belum. Belum Pak. Sebentar. Sudah Pak. Baik, salam dan bahagia Bapak Ibu, itu salam dari Kiai Hajar Dewantoro. Selanjutnya kita sekarang berada di sesi ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional KHD. Sesi pertama forum diskusi. Nah, nanti kita dilanjutkan nanti di forum sesi keduanya ya Bapak Ibu. Menurut jadwal nanti kita di sesi 2 itu di hari Senin di tanggal 24. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara ini. Pembukaan berdoa tadi sudah. Untuk mencairkan suasana, bagaimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Ice breaking. Oke Bapak, boleh banget. Boleh, boleh Pak. Siap. Ice breakingnya minta perhatian sebentar. Saya akan menampilkan gambar kurang lebih sekitar 10 detik. Terlalu cepat? Apa cukup 10 detik? Ya, Kita coba. cukup. Kita coba. Tapi Ya. gambar apa dulu nih Pak Cis? Belum tahu. Gambar, fokus pokoknya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan gambar tersebut. Nah, di gambar itu nanti saya akan menanyakan ya yang ada kaitannya dengan gambar tersebut ya Bapak Ibu. Jadi fokus dengan gambarnya. Baik, untuk gambar yang pertama Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Nampak.
Pertanyaannya, berapa jumlah anak yang sedang bermain pada gambar tersebut? Nggak yakin sih. Tiga. Tiga ya. Tiga, Pak. Tiga. Tiga, Pak. Tadi saya lihat tiga. Boleh di kolom chat boleh. Boleh di kolom chat, Bapak Ibu. Chat Bapak Ibu. Yang resen boleh, yang bersuara boleh. Oh, di ini di chat ya. Boleh, Bu Titi, satu ya. Yakin satu, Bu? Ini ya, itu ya. Rata-rata 3 ya. Tiga. Rata-rata 3. Kita cek ya Bapak Ibu. Banyakannya yang 3 loh. Ada 3 ya, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Sudah fokus ya. Ada 3 Bapak Ibu. Satu sedang perosotan. Yang kedua itu sedang naik tangga. Yang ketiga naik tali ya Bapak Ibu. Iya. Ya. Ya, jelas ya Bapak Ibu gambarnya. Benar. Ya, Agak gambar jelas, ya. Bapak Ibu ke gambar kedua. Nah, fokus Bapak Ibu. Ada gambar apa itu di situ? Kira-kira apa pertanyaannya? Ya, Bapak Ibu. Oke, cukup. Pas ngitung fokus jumlah anak ya. Merah, Pak. Merah. Merah, putih. Merah. Merah, putih. Apalagi kuning. Merah jambu. Merah jambu. Kuning. Wah, beragam ini. Siapa yang fokus ngitung anak, Pak, Bapak Ibu? Saya malah fokus ngitung itu, Bu. Pak, orang tuanya ada ibu dan kalian. Ada 5. Ada 5 bener. Ada 5, orang dewasa 1. Oh ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita cek ya. Jawabannya ini sangat beragam. Kuning. Siapa yang fokus, Bapak Ibu? Kuning. Oh iya, merah. Merah, Bapak Ibu. Oh, merah. Iya, lebih fokus lagi ya Bapak Ibu. Siap? Wilujeng Pak Udin. Beres, Oh, beres. lanjut ke gambar ketiga, Bapak Ibu. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Fokus Bapak Ibu, kita ke gambar ketiga. Nah, ada ruang kelas, ada siswa yang lagi beres-beres. Ini biasanya piket ya Bapak Ibu, sedang piket ya. Iya, Ya, Pak. jadi pertanyaannya, fokus ya. Kita lanjut. Nah, apa yang dipegang siswa yang memakai bando pada gambar? Nah, perhatikan ada siswa. Boleh Pak Iman apa? Pas bunga. Pas Pas bunga. bunga. Pak Iman pas bunga? Ya. Oh, pas bunga. Pas bunga, rata-rata pas bunga. Ya, kita cek ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah fokus ya. Midi. Nah, yang pas bunga itu ternyata Midi bener. Pakai sapu, bawa sapu ya. bawa sapu Bapak Midi. Ibu. Kurang fokus ini Bapak Ibu, semangat dong. Semangat. Fokus lagi Bapak Ibu. Lanjut ke gambar berikutnya. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu. Lebih banyak. Waduh. Apa kira-kira Bapak Ibu? Pak Ardoyo serius amat rupanya nih. Iya. Siap ya? Ya, siapa? Pertanyaannya apa ya kira-kira? Apa warna kerudung yang dipakai siswa pada gambar tersebut, Bapak Ibu? Pink, Pak. Pink. 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 Merah jambu. Merah jambu. Boleh. Apakah jawabannya ini benar, Bapak Pink, Ibu? Pak. Pink. Benar. Pink. Iya, luar biasa. Ternyata bukan itu kita semua, Bapak Ibu. Luar biasa.
makin fokus ya. Kita lanjutkan. Ini di gambar ini bisa saja pertanyaannya lain Bapak Ibu. Apa warna ember? Bisa aja kan? Oh, Bisa saja nanti. Apa warna ember? Menunjukkan pukul berapa? Bisa saja. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Fokus. Bu Titi, mohon di-mute Bu Titi. Iya, terima kasih Bu Titi. Nah, berapa anak perempuan yang ada pada gambar tersebut Bapak Ibu? Dua. 3 orang, Pak. 3 orang. 2, 3. Nah, ini beragam lagi nih, berarti kefokusannya pudar lagi nih. 3 orang. Ada yang 2, 3, ayo. Ada 2. Ada 2. Kita memengkeran. Kita cek ya, Bapak Ibu. Memengkeran hiji ya teh istri. Kenapa anak perempuan yang ada pada gambar? Ya, Bapak. Ya. Ada berapa Bapak Ibu? 3. Ada 3 Bapak Ibu. Yang hijau dan biru itu laki-laki ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, masih ada kan nanti? Oh, masih ada satu lagi Bapak Ibu. Gimana ya? Punya akunya. Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa, Pak? Pertanyaannya, Pak. Iya. Abdi ngitungan awi, Pak. Berhitung bambunya nih, lagi hitung bambu saya, Pak. Ya, Pak Yogi siap. Warna Nah, kuning. ada berapa? Mohon maaf ini ada berapa ya? Ada berapa anak yang bermain egrang pada gambar Bapak Ibu? 3. 3, Pak. 3. Bambunya 6, Oke. soalnya bambunya 6. Ya, Pak Yogi, awinya ada berapa Pak Yogi? Ada 6 bambunya, Pak. Jadi 3 Bambunya orang. ada 6, berarti ada 3 ya Pak? 3. Ya, 3. Ya, kita cek ya Bapak Ibu. Iya betul, ada 3. Sudah fokus. Alhamdulillah semuanya fokus. Kita lanjut. Wah ternyata sudah keidentifikasi Bapak Ibu. Identitas modul Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk yang trouble bisa di mute. Identitas modul kali ini yaitu paradigma dan visi guru penggerak Bapak Ibu. Modulnya yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional KHD. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan virtual juga mengenai refleksi KHD ini Bapak Ibu. Eksplorasi konsep secara mandirinya dimulai dari diri. Sekarang kita berkolaborasi dengan rekan sesama CGP Bapak Ibu. Kita nanti akan mengampu bersama-sama di kegiatan ini selama 3 hari. Lebih nanti akan berakhir di pukul 17.15 lah kurang lebih Bapak Ibu. Pembukaan kegiatan kita hari ini yaitu pembukaan, kemudian review pembelajaran modul. Pastinya Bapak Ibu sudah belajar secara mandiri di modul mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsepnya ya Bapak Ibu. Nanti kita berbagi di sini. Kemudian aktivitas sesi di sini nanti akan dibagi ke dalam diskusi kelompok Bapak Ibu. Nanti ada 2 kelompok berdasarkan PP-nya saja ya Bapak Ibu. Ya, PP Pak Mul dan Bu Nenden ya, yang selalu setia menemani kita ya, luar biasa ini PP-nya. Kemudian di sesi refleksi aktivitas pembelajaran. Nanti setelah kita berdiskusi di kelompok masing-masing, kita akan kembali lagi ke ke Jimit ini atau main room namanya Bapak Ibu. Nanti ada main room dan ada bor 1, nanti dibagi 2 kelompok itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai diskusi di kelompoknya masing-masing, kita kembali lagi berkumpul lagi di main room. Nah itu kurang lebih alur pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Pembukaan kurang lebih 10 menit, tadi termasuk ice breaking dan kesepakatan kelas yang kemarin kita sudah sepakat ya. Bapak Ibu, ada berapa kesepakatan kita kelas kita Bapak Ibu?
Ada 7. 7 ya. Nah, ini ya. Ini tujuannya ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Yang kemarin kita sudah bahas tuh bahwa alangkah baiknya kita dalam pembelajarannya itu lebih konstekstual, memperhatikan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang ada di lingkungannya. Nah, ini kesepakatannya ada yang bisa menjelaskan arti gambar ini Bapak Ibu? Bisa resen? Kemarin, kesepakatan kemarin? Nah, 2 orang lah, yang atas 1, yang bawah 1. Yang atas siapa yang atas? Boleh Bu Tuti. Yang bawahnya Pak Aiman ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang atas mungkin nanti untuk mematikan mikrofon dulu Ya. aturannya. Kemudian kalau misalkan dipersilahkan baru dibuka mikrofonnya. Saya jelaskan yang ini. Ada yang lain Bu? Ada 4 kan gambarnya Bapak Ibu? Kemudian yang pertama itu Yang salaman. Apa tuh? bersalaman itu Berkenalan. giliran Pak. Jadi ketika apa namanya? Oh, ya, yang pertama perkenalan dulu, yang kedua kemudian ketika sudah bertanya itu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa menjawab ataupun bertanya. Kemudian apalagi? Oke, terima kasih Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak. Pak Iman, bagian atas atau bawah Pak Iman? Yang bawah. Yang bawah boleh Pak Iman. Ya, Gambar kalau yang bawah itu sebelum kita memberikan pendapat atau saran sebaiknya menggunakan resen dulu. Ya, yang Kemudian gambar tepat waktu. ya, Dan gambar juga ketiga. penuh senyum, kasih sayang sesama. Ya, Dan gambar juga keempat. dan juga mengisi chat yang sudah ada. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang atas nih belum terpecahkan. Bu Sri barangkali bisa membantu yang sudah resen. Mangga Bu Sri. Ya Pak, mungkin untuk yang gambar berjabat tangan itu kita harus mampu bekerja sama Ya. bersama rekan kelompok. Untuk yang unmute itu boleh kita membuka mikrofon saat mau berbicara dan menutupnya saat setelah selesai berbicara. Untuk gambar gerigi itu kayaknya mematuhi peraturan, misal kesepakatan belajar kayak gitu. Kalau untuk catatan itu kita mampu menulis apa yang sudah kita sepakati ataupun apa yang sudah kita diskusikan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Boleh ikon tepuk tangannya diaktifkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu, luar biasa. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berada di posisi review proses dan hasil belajar CGP dan eksplorasi konsep. Nah, yang jadi pertanyaan pemantiknya itu Bapak Ibu, apa hasil yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Kemarin eksplorasi konsep sudah secara mandiri, kemudian juga secara virtual berdiskusi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Boleh Pak Iman, silakan. Baiklah, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan semuanya dan juga fasilitator dan juga guru PP, saya mencoba mereview kembali yang kemarin di mana hasil alur eksplorasi konsep yaitu
materi pembelajaran ini, yaitu kalau menurut saya memberikan seluas-luasnya anak untuk mengeksplor minat, bakat, dan kemampuan siswa, di mana guru hanya sebagai pembimbing. Jadi untuk mengarahkan supaya minat, bakat, dan kemampuan anak itu bisa dikembangkan di masyarakat dan juga bisa dikembangkan di sekolah dan juga bisa dikembangkan di masyarakat. Tentunya hal-hal yang baik. Itu kalau menurut saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eman. Ada yang mau menambahkan atau mengkonfirmasi ke Pak Eman? Saya cek siapa yang sudah resen duluan. Bu Sri, mangga Bu Sri. Ya, baik Bapak, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kesimpulan kemarin yang saya dapat itu ada 6 tentang eksplorasi konsep KHD. Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, tentunya kodrat yang baik. Jadi pada kita hanya bertugas menebalkan kodrat yang baik pada anak. Yang kedua, berhamba pada anak, yaitu memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak bereksplorasi ataupun mencapai kemauan mereka, tentunya dengan tuntunan kita sebagai guru. Yang ketiga, kita juga bukan tabula rasa yang menganggap anak sebagai kertas putih yang bebas kita gambar semau kita, tetapi kita hanya bisa untuk menebalkan kodrat yang baik pada anak dan mencoba menghilangkan kodrat yang buruk pada anak. Seperti itu, Pak. Untuk yang 3-nya saya lupa tidak mencatat, baru 3 saja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Barangkali Pak Ibu Elis dulu ya. Bu Elis barangkali mau menambahkan atau mengkonfirmasi ke yang sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Ingin menambahkan sedikit ya mengenai pembelajaran kemarin, bahwasanya guru sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh kembang murid untuk menjadi insan yang cerdas dan berbudi pekerti dengan cara mengarahkan, membimbing, dan memotivasi murid dalam belajar. Seperti itu Pak, menambahkan sedikit. Baik, silakan selanjutnya Pak Yogi, barangkali mau mengkonfirmasi juga boleh Bapak Ibu sebenarnya supaya berdiskusinya lebih hidup. Terima kasih Pak Cis. Saya hanya mencatat hasil kemarin apa yang telah saya peroleh pada alur eksplorasi konsep kemarin. Yang pertama barangkali konsep filosofis dasar KHD. Yang pertama menuntun dalam arti menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, dasar pemikirannya adalah kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan dengan berbasis atau berpihak kepada anak. Dan kemudian yang keempat, tabula rasa, seperti yang tadi Bu Elis sampaikan, bahwa kita kosong, kita hanya menebalkan apa yang ada di papan itu gitu, bukan mencoret-coret seenaknya. Yang berikutnya adalah budi pekerti, dan yang terakhir adalah konsep dasar petani, barangkali yang kemarin saya catat itu. Barangkali itu Bapak hanya sekedar mengingatkan apa yang kemarin saya dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah banyak belajar ya Bapak Ibu tentang filosofi KHD ini ya Bapak Ibu. Luar biasa, ini tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bahwa KHD itu dasar pemikiran KHD itu yang pertama yaitu menuntun ya Bapak Ibu. Menuntun, kemudian apa Bapak Ibu setelah menuntun? Membimbing. Ada kodrat anak, kodrat zaman, kemudian berpihak pada anak. Nah itu kalau kodrat anak, kodrat menuntun, kodrat anak ya Bapak Ibu. Yang kedua kodrat anak, yang ketiga yaitu berpihak pada anak. Yang keempat bukan tabula rasa ya Bapak Ibu.
Iya. Kemudian yang kelima budi Ada budi pekerti. pekerti. Watak Betul. atau karakter. Ya, yang keenamnya itu petani dan atau tukang kebun kehidupan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita ke sesi selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini adalah peta konsep modul 1.1. Sudah punya Bapak Ibu? Boleh di screenshot Bapak Ibu, barangkali butuh. Peta konsep modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional KHD, yaitu berlandaskan di budi pekerti, ada kodrat alam, kodrat zaman, kemudian juga dasar pendidikan yang menuntun, pendidik itu adalah among, kemudian KHD mengibaratkan peran pendidik seorang petani. Nah, kodrat alamnya itu kodrat alam dan kodrat zaman, sifat dan bentuk lingkaran di mana anak berada, visi atau irama. Kemudian di budi pekertinya yaitu ada cipta, ada rasa, karsa, dan karya. Dan itu interpretasi pemikiran KHD. Tujuannya ini Bapak Ibu, kemudian potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Ada yang berbagi cerita Bapak Ibu? Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai kini Bapak Ibu? Bisa resen di bagian ini? Silakan Bu Imas. Maaf Bu Imas. Ya, baik Pak, terima kasih kesempatannya. Potret pendidikan pada zaman kolonial, dulu memang sebelum kemerdekaan, penduduk berbumi sulit sekali untuk mendapatkan pendidikan. Kalaupun ada, itu hanya beberapa yang memang dikhususkan untuk membantu kebutuhan mereka sendiri. Kemudian bertahap munculnya taman siswa, dan di sana mulailah ada tokoh-tokoh yang memang menginginkan agar pendidikan bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya sampai sekarang mungkin. Jadi bedanya zaman kolonial, bangsa pribumi sudah mendapatkan pendidikan, kalaupun ada hanya untuk membantu kepentingan pihak kolonial saja. Dan itu hanya orang-orang tertentu ya Bu Imas ya? Iya. Iya, betul Pak. Terima kasih Bu Sri, barangkali menambahkan atau mengkonfirmasi jawaban dari Bu Imas? Iya Pak, saya mengkonfirmasi aja karena tidak jauh berbeda sih. Jadi ternyata memang benar pada zaman kolonial itu pendidikan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang kaya ataupun para pegawai yang membantu pihak-pihak Belanda tersebut, dan ternyata dari pendidikan yang seperti itu membangun ide-ide kepada para pahlawan kita yang pintar agar pendidikan bisa dirasakan oleh semua pihak sampai saat ini. Itu Pak, udah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Bu Yus, barangkali ada pendapat lain? Izin menjawab Pak. Enggak Bu. Pendidikan pada zaman kolonial, rakyat Sebentar, itu Bu, hanya ini dekatan dengan Ibu Ika ya, sepertinya. Satu lokasi dengan Bu Ika. rakyat itu hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Kemudian pada zaman kolonial hanya calon pendidik yang lebih ke pegawai gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya. Seperti yang tadi sepakat juga bahwa hanya kalangan tertentu ya. Mangga Pak Yogi. Barangkali hanya menambahkan bahwa pendidikan di masa lalu tidak lain menurut sejarah itu berefek dari politik etis atau politik balas budi dari Belanda. Di antaranya adalah irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Untuk dampaknya sendiri, terbentuknya sekolah-sekolah yang memang hanya disusun untuk
desa-desa di tempat-tempat terpencil, keterbatasan akses itu yang menjadi anak-anak pribumi itu kesulitan untuk bersekolah. Selain biaya operasional dan tenaga pendidikan barangkali. Yang kedua, kurikulumnya juga lebih kepada bagaimana menyerap atau mendidik tenaga-tenaga untuk disediakan menjadi tenaga ya pembantu Belanda kolonial. Barangkali itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Ika. Mangga, Bu Ika. Terima kasih waktunya, Pak. Mungkin saya menambahkan dari teman-teman guru baik sekarang. Mungkin zaman kolonial itu pendidikan cuman hanya untuk orang-orang tertentu yang bekerja, tapi di zaman sekarang itu pendidikan untuk siapa saja dibebaskan gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Tuti, silakan. Ada pendapatnya? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan di video pendidikan zaman kolonial itu memang tidak jauh berbeda dengan tadi rekan-rekan guru hebat lain sudah memberikan penjelasan bahwa pendidikan itu hanya diperuntukkan untuk golongan elit saja, dan juga pendidikannya mereka hanya diajari hal-hal yang seperlunya, hanya membaca, menulis, dan berhitung yang dibutuhkan untuk tujuannya memajukan usaha dagang mereka. Kemudian pada dasarnya tujuan dari pendidikan baik di zaman kolonial maupun sekarang itu pada dasarnya sama, untuk memberikan pengetahuan dan kepada siswa. Tapi berbedanya kalau dulu menggunakan teacher center gitu kan, berpusat pada guru. Jadi kalau sekarang lebih menekankan ke student center. Itu yang saya ambil dari video yang kemarin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat ya Bapak Ibu bahwa pendidikan saat ini, Pak Artoyo, mangga Pak Artoyo, barangkali ini ada pendapat lain Pak Artoyo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan ya, pendidikan di masa kolonial itu ya sebagaimana yang sudah diutarakan tadi ya, bahwa pendidikannya itu hanya untuk golongan elit saja ya, hanya mengajarkan keterampilan dasar saja tadi ya, membaca, menghitung dan menulis, kemudian belum menumbuhkan berpikir kritis atau menunjukkan nasionalisme ya, itu. Nah, sedangkan untuk pendidikan masa kini ya, pendidikan itu ya boleh untuk siapa saja, kemudian sudah menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa berpikir kritis, kemudian sudah sekarang itu sudah menuju pada peningkatan abad 21 itu Pak ya, itu ya. Ya, mungkin demikian Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Artoyo. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, luar biasa ini pendalaman filosofi KAD-nya sudah melekat pada diri Bapak Ibu. Semoga bisa mengimplementasikan di lingkungan Bapak Ibu sekalian, khususnya di kelas Bapak Ibu ya. Ya, baik Pak. Bapak Ibu, rupanya stop screen ya. Saya kembali berbagi layar lagi Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu kita berdiskusi ya Bapak Ibu. Nanti akan dibagi dua kelompok berdasarkan PP masing-masing. Yang masih setia dengan kita Pak Mul dan Bu Nenden. Kira-kira Pak Mul yang ke bor 1 paling ya. Pak Mul ke bor 1, Bu Nenden yang tetap di sini. Tapi yang di sini jangan keluar ya Bapak Ibu, supaya tidak ini, tetap di sini. Keluar saja ya, keluar. Pak Mul nanti dan kawan-kawan CGP-nya, Bapak Ibu CGP-nya nanti pindah ke bor 1.
di link bersatu, kemudian Keluar dari sini, Pak. yang Bu Nenden tetap di sini. Keluar dari sini, nanti kalau sudah selesai diskusi, nanti kembali lagi Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Paham, Bapak, paham. Nah, nanti berdiskusi kurang lebih 75 menit Bapak Ibu. Jadi waktu yang panjang itu nanti manfaatkan untuk berdiskusi semaksimal mungkin ya, kurang lebih. Walaupun nanti kita, nah ini kalimat pemantiknya ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu membahas di diskusi itu dari 3 aspek ini Bapak Ibu. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KD, kemudian bagaimana pemikiran KD dapat dikonseptualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, ini bisa dicatat atau boleh juga di screenshot Bapak Ibu ya. Sudah, Pak. Untuk bahan diskusi Bapak Ibu ya, bahan diskusi di ruang kelompok nanti. Bisa dipahami? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Cukup, Bapak. Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup berarti kita bisa ini namanya bisa mulai diskusinya. Mangga Bapak Ibu silakan yang PP-nya Bu Nenden tetap ini yang ke Bor Patu. Ya, nanti kembali lagi kurang lebih jam 3 lah Bapak Ibu ya. Maaf, jam berapa? Jam 5. Jam 5 ya. Jam 5. Jam 5 lebih dikit lah. Enggak, Bapak Ibu? Supaya tidak mengganggu jalannya diskusi, izin saya tutup kamera ya Bapak Ibu supaya lebih fokus. Bu Imas, halo. Bu Imas, Assalamualaikum. Bu Imas. Halo, Bu Imas. Udah? Masih tertutup, masih off mute-nya. Bu Imas. Bu Imas pindah ke Bor 1, Bu. Punten, Bu Imas.
Bu Imas, kelompok Pak Mulyadi di bor 1, Bu. Ibu. Yang di main room, yang kelompoknya atau PB-nya kamu keluar ya Bapak Ibu. Bu Imas kok keluar? Pas keluar. Bu Imas sudah keluar, Bu. Mana di kawitan bae, ieu diskusina. Iya, Bu. Mangga Ibu. Iya, Bu, mangga. Gimana nih teh Bu? Dimulai apa nunggu dulu ini teh? Dimulai, Pak, dimulai. Mohon arahannya Ibu. Ibu berarti langsung membuat sampah atau gimana, Bu? Ya, langsung biasa. Pada misalnya surat-surat heula biasa gitu. Gimana, Bu? Beberapa orang diskusi yang orang ikan panah itu biasa. Pada kami jalan. Ibu, suaranya kurang jelas, Bu. Berarti Pak Jamal siapkan yang langsung Bapaknya, Pak. Langsung ke tanpa aja. Materinya didiskusikan.
langsung gimana Bu, ke Canva atau kita ini dulu? Ini kan ada beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan ya. Diskusikan ya. Jadi sebelum ke Canva, baiknya mah di-convert dulu gitu. Biasa mau di konsep lah, mangga. Yang penting isinya itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Bisa kan ke? Ayah ada Bu, ada. Mohon, mangga. Ini Bu, kan ada pertanyaan di sini ya. Apa kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ibu. Artinya Lira Bapaknya. Bapaknya nyalira Pak Udin wae. Kita nanya Bu, kegiatan yang di daerah kita yang memang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu. Pak Abdi boleh masihan pendapat? Mangga Bu, mangga. Abi hela tak Ibu Wiwin hela, Abi hela. Mangga. Tadi kami Ibu Pepe masihan contohna perkawi sedekah bumi ya. Ya betul. Nah, Abi ka emutan mangkat tema peringatan Maulid Nabi. Inanggan sanes pilih aya masukan yang lain. Abdi Bu. Enggak Bu. Ya. Masihan ide panginten ya. Kalasan di sekolah Abdi teh ada grup Sekar Binangkit khususnya di bidang kesenian gitu. Ada upacara adat yang biasa tampil ke berbagai daerah. Mungkin kalau disepakati bisa diangkat untuk topik yang sekarang. Tapi pilih nusanesnya aya deui gitu. Ya. Mangga nomor 2 ya, ada pemikiran. Ya Abdi nambihan sekedik Bapak. Mangga Ibu. Hapunten ieu kasadayana tadi kalarasan nembean pangintennya Abdi terat masuk ke acara nyarios ka Bapak fasilitator oge. Hatur nuhun tadi Pak Jamal tos ieu di grup. Bikinten Robi jadwal Abdi teu ngabika LMS. Atuh nyobian masuk. Panginten perkawis sosiokultur ya Pak. Yang ada di daerah kami tadi Bu Elisa nyebatkan hajat bumi atau napi sedekah bumi panginten biasa dilaksanakan atau napi diayakan di daerah Cimara mohon terus kita namina teh hajat bumi atau napi sedekah bumi wujud rasa syukur masyarakat terhadap hasil bumi seperti itu biasanya masyarakat namina teh kumpul di tempat misalkan di lapangan atau di jalan biasanya Abdi di jalan-jalan payunan rompok itu di jalan-jalan kumpul baris bertukar makanan makan bersama seperti itu yang biasa dilakukan namanya sedekah bumi atau hajat bumi di Cimara. Hatur nuhun. Cekap panginten ti Abdi sakitu. Punten Pak. Abdi bade nambihan anu biasa di daerah Abdi mah eta sok diayakeun nayub. Nayub. Nayub apa itu? Nayub itu seperti nanti benten sareng sedekah bumi, tapi ari nu tos sering dilakukeun mah di beureunya tempat nate di makam. Nah, ari nutos berjalan seperti biasa mah tiap dinten Kemis nayub teh janten si anggotana teh masyarakatna teh marantun tuangan engke di ditu teh dituang sasarengan sertos gitu
terus eta mah di tempat tertentunya, contohnya di makam Cipariuk, pamit telepat nanya Ibu Nenden. Nah, pami ayeuna mah di tiap makam nu aya di Ciberem teh sateu acan lebet puasa sareng rengsena lebaran eta diayakeun nayub. Ari di daerah makam nu arageung di Ciberem mah di 2 tempat, setahun sekali, tapi pami di tempat naon naminana teh karuhun kitu nya. Tempatna teh Cipariuk anu di Cisendar teh aya nu uningat teu? Anu kapalih kidul mah ka Bendungan, ieu mah nu kapalih kalerna. Tah aya nu gerumbul geuning makam. Tah di dinya tempatna teh tiap dinten Kemis eta mah dilakukeunna teh nayub namina. Bilih bade mangga. Tur nuhun. Pak Jamal. Enggak, Bu. Pak Jamal kan tilu ragung hon. Mohon. Pamit telepat mah sok sering ieu aya cing cowok Pak. Tengah cing cowok Pak. Cing cowok gitu Pak, kalau cing cowok mah. Kita angkat itu aja gitu. Abdi sok ningali statusna Bu Titi, demi cing cowok. Bu Titi cing cowok gitu. Ya, Pak Jamal. Terus Bu, Abdi tiwungi ge ngemutan eta teh mengangkat kangge cing cowong. Mung tacan kapendak ya anu konteksnya sejalan dengan Ki Hajar Dewantara. Lagi kan upami cing cowong berkaitannya punten ya Bu. Ritual. Ada ritual. Ada ritual mistis. Cuman untuk konteks ke anak itu Abdi tacan nemu lah gitu Bu. Apa? Jadi kan hari sedekah bumi kaitannya dengan kegotong royongan, kebersamaan dengan masyarakat, berbagi dan segala macamnya ya Bu. Upami cing cowong Abdi tacan kapenak ya Bu. Ada naros-naros heula makna nu sanesna gitu. Adik teh Abdi Pak. Mohon. Kami di daerah Abdi di Karangkancana. Ya eta sok aya nu namina nyalin ku kami bade naon namina panen. Panen. Bade panen. Eta oge sami berbagi ke masyarakat. Tujuan teh da cara ari panen mah kan ngagentos benih cenah kitu sauran jalmi sepuh mah. Nah, itu di Abdi sok aya tradisi nyalin. Nyalitnya Bu. Nyalin. Oh, nyalin. Misalnya aya tas aya 5 kalau dicatat teh. Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, upacara adat, sedekah bumi anu tadi disampaikan. Nah yupnya Bu sarang nyalin. Pas sakedik deui tiasa nembian teu. Oh. Mangga. Ini mah buat memperkuat tadi usulan Abi ya mengenai upacara adat. Itu kan karena kebetulan ini mah memang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan anak. Dan yang prakteknya juga adalah anak gitu. Sesuai dengan konsep di sini adalah penerapan sosiokultural di sekolah. Itu sekedik Pak, mohon. Pas sakedik Abdi. Sekedik. Kami sedekah bumi oge menurut Abdi mah lebet karena kebudayaan yang ada hubungannya dengan KHD tuh karena kan biasana upaya ieu teh sok aya di acara sedekah bumi gitu. Diperkenalkan. Mohon. Ayeuna lajeng kanu pertaosan sedekah bumi mah Pak sedekah bumi mah pamit telepat terus dianggo ku Bu Pepe gitu. Pilih nusane satu. Mohon. Maksana kan sedekah bumi kan atos tadi teh Bu Ya, mohon. Bu Pepe ya. Abdi rada ieu kan upacara adat sareng upacara adat leres. Mohon maksana kantun dijabarkeun we Bu etana kangge kan upacara adat teh biasana sok dipentas-pentaskeun oge di
pernikahan atau napi naonnya Bu. Mohon. Itu secara ieuna sejalan dengan Ki Hajar Dewantarana kinten-kintenna naon bae Bu tiasa lebetna teh kitu. Tiasa diambil oleh siswa. Itu pelestarian budaya. Mohon. Iya, salah satunya juga Itu kan tradisi budaya Sunda, Pak. Jangan sampai punah. Ayo deh Bu. terus iya teh Pak nganggo alat musik gamelan Pak. Gamelan. Mohon. Terus ari dina upacara adat teh sok aya ieu nya Bu. Kumaha Pak? Nanti anu bobodoran teh teng aya makna naon Bu? Aya aki lengser, si ambu. Mohon. Kumaha anu sanesna bade ngangkat nu mana ya? Kangge pados mengerucut lah ke mana teh. Nambihan Pak sakedik. Mangga. Panginten pami nambihan tinu tadi saurna berarti orang tos mengerucutnya apa Pak? Tadi Ya, teh bade ke naon namina teh upacara adat. Upacara adat panginten nilai yang terkandung dari KHD-nya panginten ada gotong royong. Iya. Naon namina teh ada kerjasama mohon semua kolaborasinya Bu. mohon ada kerjasama, ada gotong royong, terus teh tanggung jawab budaya, tanggung jawab. Apalagi ya? Pendidikan berbasis budaya Bu. Iya, mohon. Nah, panginten adalah gitu hubungannya dengan pemikiran KHD. Ada kearifan lokal juga. Mohon. Nambihan panginten tiapdik. Keterampilan anaknya juga masuk ya? Ya, masuk Bu. Kemudian pemeliharaan tradisi. Berarti pertanyaan pertama sudah kita jawab Bapak Ibu. Apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di daerah kita masih kental dengan adanya upacara adat di berbagai kegiatan, biasanya menyambut pernikahan dan segala macamnya Bu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, sesuai kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Tadi terus aya jawaban kangge gotong royong, kerjasama, tanggung jawab, pendidikan berbasis budaya, keterampilan alat musik maksudnya ya Bu. Ya. Mohon tiasa masuk ke apa ini. Aya nu katilu, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerbitkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Janten Bapak Ibu dalam konteks upacara adat ieu tiasa dilaksanakeun di kelasna sapertos kumaha atanapi di dalam pembelajaran atau napi naon kumaha tah langkah urang mengenalkan ini atau si anak itu tahu bahwa di budaya upacara adat itu tadi mengenalkan tanggung jawab, gotong royong dan segala macam. Nah, mangga pilih ada yang berpendapat. Berarti di dalam pembelajaran juga bisa disampaikan, Pak. Tapi lebih luasnya lagi mungkin itu di ekstrakurikuler ya masuknya.
anak Di supaya ekstra berarti ya, lebih Bu? luas, ya. Supaya lebih luas untuk lebih tahu lah anak-anak itu. Karena kalau anak sering berlatih dan dibimbing, pasti anak-anak pasti bisa gitu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Iya. Jadi ada kolaborasi juga dengan ini, dengan guru seni budaya. Iya. Oh iya, betul ya, Bu. Kebetulan saya seni budaya. Aduh, alhamdulillah ya Bu Ika. Tapi bukan asli. Aslinya saya bahasa Sunda. Aduh, palsu Bu. Masih masuk, Bu. Tapi nambihan ilmu Bu Ika. Ya. Jantan enak dikanakan paken we gitu, Bu. Mohon Pak, Oh. supados Kumanya. mungkinan teu nyita waktu teh gitu. Jadi sepakat ya Pak untuk upacara adat ya. Iya, nanti ini teh mungkin nanti dipresentasikan ya setelah ini teh, Bu. Iya. Tinggal nanti kita memaknai upacara adat yang dilaksanakan di Bu, upami upacara adat di daerah kita teh ada namanya nggak, Bu? Apa upacara adat aja gitu? Upacara adat Sunda, Pak. Upacara adat Sunda yang bisa dilakukan untuk penyambutan kepala sekolah baru, penerimaan dan penyerahan. Bisa dilakukan di pernikahan, bisa dilakukan di perpisahan anak-anak. Mungkin itu ya? Iya. Perpisahan di sekolah tuh, perpisahan siswa kelas 9. Sekarang mah SD juga ada gitu. Yang pakai silengser dan ambuknya. Ngamu mulai budaya Sundanya, Bu. Hari upacara adat teh. Bu, abdi ngadamelkan pana langsung atau napi di luar presentasi? Bu Pepe, gimana Bu? Langsung. Biasa aina share screen biasa, Pak. Share screen bae mohon. Aina Pak Udin share screen gitu. Mohon share screen tanpa gitu supados anu sanesa saling itu menambahkan atau bagaimana gitu. Oh iya. Berarti Pak tabu 5 teh tos kedah rengse kanpa atau napi tiasa engke deui? Teh. Biasa engke deui kan presentasi mah engke di lukol anu kadua, nu kaping 24 atau mitelepat. Oh. Nama sesudahnya sampai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti kalau tidak selesai sekarang, diteruskan diskusi mandiri gitu, ya, di luar call ini gitu. Setelah ini. Berarti kami ayeuna rengse oge teu sawiosnya. Oh, tersawios. Kan man aya waktu kene kanggo memperbaiki atau bagaimana gitu kan ya. Oh, Pak Udin, langsung saya nama sakan tenan ngadamelkan Pak engke urang-urang teh anu nambihan atau nepi kumaha. Mungkin kitu nya. Dina ge kan tos tabu 4:30 langkung. Kan dugi tabu 5. Pada kelima ya. 5 tabu 5. Nuhun. Tos muncul tacan, Bu? Mohon aya. Aya tuh Pak, udah masuk. Oh, abdi lepat. Oke, kedap, Bu. Berarti disiapkan oge pangintennya foto-foto anggota kelompokna. Mohon, Ibu, bikin dulu di grup kick abdi di damelan. Mangga nyiapkeun anu garilis. Sadaya ge geulis da istri cenah. Aduh.
Bu Elis itu nu rada saya mah kan pana, Bu. Iya itu. Kayak ditambahan. YouTuber. Heeh. Ya, Kayak belajar ke Bu Elisa jantan YouTuber. Aduh. Kenapa Bu abdi ningali contoh heula? Aya nu tiasa ieu Bu, di contoh Ibu Pepe, itu kan menjelaskan dulu upacara sedekah bumi teh naon gitu ya Bu. Biasa aya nu ngalebetan biasa. Bapak, Mangga. panginten susunannya anu kalebet kana upacara adat tuh. Sapertos tarian payung, itunya kan ada maknanya apa misalkan. Terus nu kalebet kana naon namina teh upacara adat teh aya tarian umbul-umbul tapi panginten biasa di naon namina teh diserat di kanpa. Mohon Ibu, maksud abdi urang gali heula upacara adat teh secara pengertianna naon heula nya Bu. Oke, lanjut ke konteks di dalamna aya upacara tari payung sagan sangga macamna. Mohon. Kinten-kinten naon Bu? Tujuannya berarti Pak? Mohon. Tujuannya panginten pengertian mulai Pengertian mohon. Pengertiannya heula, Bu. Pengertiannya. Pengertiannya. Sok bari googling teh sawias Bu. Nah, gitu. Nge-google deh. Ibu punten bade nambihan. Kanggo upacara adat kan banyak itu pertos di nikahan, terus di perpisahan, di seren tahun, itu juga ada upacara adat. Nah, kita mah dikhususkan aja misalkan upacara adat pada kegiatan apa gitu. Di perpisahan sekolah aja ya Bu. Di perpisahan sekolah boleh berarti. Iya, perpisahan yang ngangkut dengan anak-anak ya? Iya. Nah, berarti pami di perpisahan siswa di sekolah, di sekolah ya. Pengertian upacara adatnya dulu, Bu. Kita teruskan kasih Abah Google. Tang jujur teh. Mi engken teh ngerjakeun deui. Pura-pura tadi. Pura-pura iya. Upacara adat adalah. Nah, upacara adat tuh adalah cek Abah Google. Ada. Sok di ini wae papa geuning dina ieu tulisan Sok aja. Didikte bagainya Pak, salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Gitu geuning, aya nu sanes teu? Boleh. Kumaha Bu, tiasa diulang Bu? Ayat 2 ieu teh nya, upacara adat, upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh penduduknya di suatu daerah. Dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti
upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Ini gitu. Kumaha? Nu mana? Upacara adat. Upacara adat menuju pasangan. Berarti upacara yang secara turun-temurun. Konteks perpisahan sekolahna kewe heulanya, Bu. Ayeuna masuk Kan upacara adat secara we umum. heulana. Secara umumnya. Oh, secara umum. Dilaksanakan secara turun-temurun oleh penduduknya di suatu daerah. Sepada sadageung. Enggak adalah itu, Pak. Oh, iya, oke, di tambihan. Oleh Cara yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh penduduknya di suatu daerah. Mangga. Bade diteraskan dengan demikian setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan gitu. Nah, kita ambil tema apa, Bu? Berarti perpisahan ya. Sebutkan upacara perpisahan di sekolah. Sana sih, Bu. Fokus aja ke judul, Bu. Perpisahan sekolah. Ya. Berarti pengertian mah cukup itu aja deh. Iya. Oh, udah, titik aja tuh. Ya. Oke, sekedap. Kumaha, Bu, pamit ya. Ya, mohon. Dalam hal ini upacara adat di perpisahan. Bade usul sekedik. Mangga, Bu. Abdi ingat jalanan we, Bu, ieu mah. Ini kan masih mengenai pengertian ya. Gimana kalau pengertiannya secara umum aja. Nanti di bawahnya konteksnya itu kita fokuskan ke misalkan kalau mau ke perpisahan gitu. Jadi di sini pengertiannya secara umum apa itu upacara adat. Berarti yang pertama apa itu upacara adatnya, Bu? Iya. Terus pamit ya sama halaman pertamanya jangan langsung pengertian dulu, itu yang tadi pertanyaan 3 tuh dimasukkan dulu. Oh iya, Bu, itu nanti saya masukkan, Bu. Oh, udah siap. Oh, udah siap. Kalau ditulis sekarang lama, Bu. Nanti ditambahkan. Iya. Pendahuluan berarti ya pengertian tujuan. Yang sosial, pertanyaannya apa, nanti di depan ada foto Bapak Ibu-ibu semua. Terus kegiatan pertanyaan pertama itu kan kegiatannya upacara adat gitu ya. Iya. Merupakan proses sanes ritualnya. Naon teh? Proses
Proses penyambutannya, Bu. Mohon penyambutan. Terus iya pengertian badi Robi berarti Bu. Lebih ke secara umum. Mangga. Ya. Bapak, abdi nambihan di kolom komentar Mana perkawis upacara adat. Nah, saya kieu kopi kantun kopi paste. Nah. Pinter tah sudah. Sumiti keluar tah. Ibu YouTuber. Aduh. Orang si ibu nu megangkan panah itu. Jadi bapak we. Nah, Saling mengisi ya? tah Ibu, ya masukan. Tah. Mangga diawas heula. Abdi nambihan. Nuhun, Ada itu dari Bapak Fasil. Oh iya ternyata bisa di-chat biar cepet. Nggak didikte kayak tadi. Mau dicariin apa lagi gitu? Biar nanti kita yang cari. Pak Udin anu kan panahnya. Ya biar nanti Pak Udin tinggal copy aja. Ya, siap. Upacara adat. Bade ya ingin mana, Bu? Nu atas nu bawah? Terangkung, Pak, terangkung. Nah, di ieu tos aya turun temurun, berarti nu atasna dihapus welanya, Bu. Nuhun. Nah, itu di bawah lagi aya soalna. Mangga. Ayeuna nu kadua mengerucut ke kegiatanna, Bu. Kegiatan di upacara perpisahan berarti ya. Di perpisahan ya. Atau napi proses di upacara adat teh aya naon wae lah gitu teh. Yang berkaitan dengan ini, Bapak relevansinya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara enggak? Apa secara umum aja? Tiasa Bu gitu oke atau napi penjelasan heula upacara adat teh ada apa aja di dalamnya terus kegiatan-kegiatannya misalnya kan aya lengsernya Bu, aya tarian-tarian tiasa dilebetkeun heula. Jadi memberikan gambaran bahwa upacara adat itu seperti apa gitu.
Banyak manfaat. Belum, nanti jam 5. Belum? Wow. Rangkaian upacara adat, Pak. Aya nuju ngetik ente, Bu? Nuju, Pak. Nuju, mohon atuh. Nuju ngetik. Gambaran upacara adat Berarti laksananya, pertanyaannya ya? tapi kegiatannya Dari seperti mulai apa? persiapan berarti ya, Pak? Kemudian Mangga, Bu. Pokoknya Berarti gambaran aja. pelaksanaan, gitu ya. proses, Rangkaian ya, Bu. Rangkaian upacara adat pangen kan gitu. rangkaian. Iya, rangkaian. Iya. Jadi tahapan berarti dari mulai pertama Ya. kita yang perpisahan berarti ya. Ya, perpisahan sekolah. Foto. Kak Kinton. Bapak itu abdi sakedekan perkawis persiapan nembe tahap persiapan. Mung bilih aya nu nambihan. Mangga dikoreksi Mangga, Bu. deui. Eta meja untuk sesajen kan. Maksudna teh sanes sesajen. Apa perkawis nu persiapanna di pasihan nomor 1 persiapan. Terus dalam persiapan itu misalkan ada tempat, kemudian ada peralatan dan pakaian. Di poin-poinnya. Ya, di poin-poin itu baru yang persiapan. Ada 2 lagi ya dalam proses dan penutupnya nanti. Seperti itu, Bu. 1 persiapan. Mun 1 persiapan, kemudian tempatna dalam di buledan geuning Pak, tempatna teh. Tempatnya di enter ya. Itu dalam persiapan itu ada 3 poin, ada tempat, kemudian ada peralatan dan ada pakaian. Peralatan. Itu Pak, meja untuk itunya dihapus Pak, mohon maaf. Meja. Untuk itunya Kak, iya gini. Agen. Iya, dihapus saja. Ya.
5 gambaran dulu ya, nanti dilengkapi lagi. Berarti yang kedua peralatan. Ya, peralatan. Kemudian yang ketiga ada pakaian. Pakaian. Yaitu yang persiapan. Kemudian, mangga Bapak, mangga Ibu menambahkan. Ini udah jam 5. Iya, udah jam 5 ya. Tegar hausnya. Nanti ini bisa ditambahkan lagi. Iya. Yang penting kita udah punya temanya. Dengan Bu. Payung 17.1. Ada payung, Pak. Payungan. Oh iya, payung di peralatan ya. Ya, Ada umpul-umpul juga. senang dan gembira. Tarian payung. Bukan tarian payung. Payung, iya benar. Payung alatnya. Payung. Udah join lagi. Udah join, Bu. Nanti dicatat, jadi catatan aja dulu, Bu. Ya, dilanjut besok saja. Ya, siap. Pas ketemu lah lebih ini. Jadi rengsekkan ke Pak Udin. Oh, asik. Ya, Pak Yogi. Upacara adat. Baik, Bapak Ibu, luar biasa diskusinya. Pastinya belum selesai ya, Bapak Ibu. Belum. Apalagi Belum, Pak. Aduh, pendidikannya- baru ini saja. Betul. Baru mencurahkan. Nanti bisa dilanjutkan secara mandiri ya, Bapak Ibu. Iya, Siap, Bapak. Pak. Sebagai bahan untuk presentasi di Rukol modul 1.1 sesi 2 Bapak Ibu di tanggal 24 pada pukul 15.30 ya Bapak Ibu. Siap. Baik, mohon izin saya berbagi layar kembali. Sudah nampak Bapak Ibu? Iya, Pak, ada. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Tadi sangat luar biasa, baik kelompok PP-nya Pak Mulyadi ataupun PP-nya Bu Nenden, itu diskusinya sangat luar biasa, gagasan-gagasannya, sosial budaya juga mencirikan khas daerah di Kuningan itu sendiri ya Bapak Ibu. Tentunya waktu yang kita punya ini sangat terbatas ya Bapak Ibu, maka jikalau masih belum selesai, maka boleh dikerjakan secara mandiri sesuai kelompoknya ya Bapak Ibu untuk bahan presentasi nanti. Baik, kita ke selanjutnya yaitu ke refleksi kegiatan sesi diskusi kelompok, yaitu menarik benang merah hasil diskusi kelompok terkait. Nah, tadi kan sudah diskusi ya Bapak Ibu, pastinya ada benang merahnya. Kasih gambaran tadi apa saja yang dialami pada waktu diskusi, barangkali satu orang dari kelompoknya PP Pamul dan satu orang juga dari kelompok PP-nya Bu Nenden. Bisa raise hand Bapak Ibu? Ibu Sri, mangga. Terkait tentang diskusi tadi gimana? Ya, Bu Sri aja Pak yang mau menyampaikan dari kelompok Pak Mul. Kemudian apa ininya, mangga. Passion Bapak Ibu. Mau dari mana dulu nih? Silakan Bu Sri dari kelompok 1.
Ya, mangga Bu Sri. Ya, baik, Bapak, terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok PP Pamulyadi. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, benang merahnya aja ya, Pak? Ya, benang merah. Kemudian situasi diskusi tadi bagaimana, Bapak Ibu? Bagi gambar. Oh iya, siap. Untuk benang merah pada diskusi kali ini kita menitik beratkan yang pertama pada konteks sosial budaya di lingkungan kita. Ternyata kebanyakan ada budaya gotong royong di setiap daerah masing-masing. Dan juga nilai religius terhadap pembelajaran. Gotong royong di sini bisa kita aplikasikan di kegiatan belajar di kelas, misalnya dengan berdiskusi bersama rekan-rekan, ataupun kegiatan religinya adalah contohnya kita bisa melakukan sholat duha bersama setiap hari Jumat ataupun mengaji Yasin. Nah, alhamdulillah kelompok kita tadi sudah mengisi semuanya dari ketiga pertanyaan tersebut, dan insya Allah nanti kita akan catat dan diskusikan kembali untuk dapat mempresentasikannya di hari Senin. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Sri. Berikan aplaus dong buat Bu Sri, luar biasa ini Bu Sri. Terima kasih, Bapak. Baik, dari kelompok PP-nya Bu Nenden. Mangga Bapak Ibu. Ya, Bu Elisa, mangga. Ini YouTuber katanya. Bika itu. Masih mute, Bu? Ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu. Ingin menyampaikan sedikit bahwasanya di sini terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal. Beliau mengatakan bahwasanya pembelajaran akan lebih bermakna apabila kontekstual dengan budaya setempat gitu. Makanya tadi kelompok kami dari PP-nya Ibu Nenden telah mendiskusikan kami akan mengangkat tema upacara adat yang relevan dengan kebudayaan di kabupaten kita, di tempat kita. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan plus juga dong buat Bu Elisanya yang luar biasa ini. Terima kasih. Dari perwakilan masing-masing kelompok sudah merefleksikan kegiatan sesi diskusi hari ini. Untuk bahan presentasi barangkali belum selesai, bisa dilanjut secara mandiri ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi? Cukup? Ini cukup, Pak. Ya, kalau cukup saya lanjutkan. Nah, berarti penutup Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa. Tampak terasa kita sudah melalui 3 GP pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa jikalau hasil diskusi tadi belum selesai, maka bisa diselesaikan secara mandiri dan nanti disiapkan siapa yang presentasi, siapa yang moderasi, nanti siapa yang menjawab pertanyaan dari kelompok lain, seperti itu. Kiranya nanti dipersiapkan segala sesuatunya supaya nanti besok di pertemuan berikutnya di ruang kolaborasi modul 1.1 sesi kedua berjalan lancar ya Bapak Ibu. Cukup ya Bapak Ibu? Mangga. Sebelum ditutup, Bapak Ibu, kiranya ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan untuk rukol berikutnya? Tidak ada? Tidak Bapak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas Pak.
Ada yang mewakili untuk memimpin doa penutup hari ini, Bapak Ibu? Boleh, Pak. Izin dulu. Izin apa itu? Iya, Pak. Suara apa itu? Izin. Ini dekat masjid jadi suaranya kurang jelas. Ya, siap. Ada yang bisa membantu memimpin doa, Bapak Ibu? Boleh, Pak. Mencoba. Enggak, Bu Win. Bu Win atau Bu Tuti nih? Boleh, Pak. Bu Tuti, mangga Bu Tuti. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sesi ruang kolaborasi modul 1.1 sudah berjalan dengan lancar. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mari kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cis, masih mic-nya masih off, Pak. Pak Cis, mic-nya masih off. Oh ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Semangatnya itu. Saya tidak mau kalah sama Bapak Ibu CGP ini, sangat luar biasa. Untuk Bapak Ibu PP yang senantiasa mendampingi kita, kiranya berkenan untuk membuka kameranya karena kita akan sama-sama untuk sesi foto bersama. Pamul gantengnya ini. Bu Nenden, mangga jika berkenan. Pakai gaya apa nih? Gaya. Ada yang memandu foto? Bu Elisa biasanya yang suka foto-foto, Pak. Gaya apa ya? Ayo, gaya, boleh. Boleh panggil saya juga, boleh. Cis, gitu ya? Iya, hadir. Jangan Cis, itu mah fasilitator, Bu. Oh iya, maksudnya kan gitu biasanya, Pak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kan manggil saya. Setiap kali foto kalau ada yang gaya terbaiknya gimana nih, Bapak Ibu? Mangga, ada yang memandu foto? Barangkali punya ide? Sarang heo. Sarang heo gini, berarti. Sarang heo. Tahan, Bapak Ibu. Tahan. Iya, terima kasih. Gaya yang lain? Gaya yang lain apa, Bapak Ibu? Bebas. Boleh, Bapak Ibu. Bebas. Hitung dong, Pak, dihitung. 1, 2, 3 kayak gitu. Bebas, yuk. Tahan. Iya, cukup. Masih ada foto yang lain, Bapak Ibu? Gaya lain? Ayo gaya yang lain. Yogi, Gaya Lopez. Masa gaya Lope, Cina Lopez. Lope, gini berarti ya. Gini. Bapak. Kayaknya harus ini kreasi nih, gaya khusus. Ini. Nanti siapa yang foto ini? Pakai timer, Pak. Ini gaya ciri khas. Ini mukanya tuh hitam selalu. Pak Eman, luar biasa Pak Eman. Tunjukkan jempolnya Bapak Ibu. Ya, jempol. Sebagai tanda rukol Bapak Ibu, jempolnya Bapak Ibu. Jangan dilihat jempolnya Ini karena terlalu besar. Siapa tuh yang terlalu besar tuh? Boleh 2 jempol juga Bapak Ibu. Ada enggak? Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, Bapak. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kiranya kita tetap semangat, tetap jaga kondisi, sehat selalu. Salam hangat buat Bu Nenden, Pak Mul ya.
yang luar biasa selalu mendampingi kita. Kapan besok ketemu berarti ya dengan para CGP ya Bapak Ibu? Iya betul Pak. Di Lokakarya ya. Betul. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang disampaikan Pak Mul atau Bu Nirin sebelum ditutup? Sedikit barangkali Pak. Gimana? Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya lihat tadi keaktifannya sudah bagus. Dengan nanti forumkan selanjutnya interaktifnya lebih bagus ya. Kemudian sudah kolaborasinya sudah luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, jaga semangat sampai akhir. Siap. Bu Nenden, barangkali Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama dengan Pak Mulyadi ya, jadi setelah melihat tadi atau memantau proses pembelajaran daring kali ini, alhamdulillah sudah terlihat kolaborasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu CGP hebat, tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kemudian tetap semangat, jangan lupa tugasnya walaupun besok kita lokakarya, tugas tetap jangan dilupakan ya, karena kita waktunya hari Senin kita presentasi. Tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Siap Bu. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu Nenden, luar biasa. Beliau lagi di perjalanan, selalu setia ya mendampingi kita. Hati-hati Bu di perjalanannya, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih semuanya, keluarga semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga Pak Oyo bilih badenya. Izin ini ya Bapak Ibu, stop rekam ya. Iya, siap. Boleh Mangga Pak Oyo wilujeng.